Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Listiana, NIM 130118181200012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan KKP saya yang berjudul Penerapan Ilmu Broadcasting di LPPL Radio Suara Widuri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, apa itu Diskominfo Pemalang? Diskominfo Pemalang merupakan salah satu tempat terpercaya untuk mencari berita yang akurat dan valid, terutama untuk warga Pemalang. Karena Kominfo selalu menyampaikan informasi yang didasarkan pada data yang akurat dan telah divalidasi oleh pihak berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, Diskominfo memiliki 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang e-government. Bidang e-government memiliki tugas dalam pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan e-government, serta terfokus pada bagian data. Kemudian, yang kedua adalah bidang pos, telekomunikasi, dan statistik. Bidang ini memiliki tugas menyusun program dan kegiatan seksi statistik, persandian, pos, dan infrastruktur telekomunikasi, menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data statistik pemerintah daerah, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pos dan telekomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah bidang PIKP atau pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Bidang ini memiliki tugas dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan juga pengelolaan komunikasi publik. Saya sendiri ditempatkan di bidang PIKP atau bidang kehumasan dari Diskominfo Pemalang di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Widuri. Berikut adalah profil dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang. Baik, selanjutnya Diskominfo Pemalang mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan teknologi dan potensi kearifan lokal budaya yang dimiliki. Salah satunya adalah mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Widuri yang berada di bawah naungan bidang PIKP. LPPL Radio Suara Widuri terletak di Jalan Gatot Subroto, Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan saya sendiri ditempatkan pada bidang PIKP selama 45 hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus hingga 15 September 2021. Di LPPL Radio Suara Widuri ini terdapat 2 seksi, yaitu Seksi Informasi dan Komunikasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik. Selanjutnya, Seksi Informasi dan Komunikasi Publik berkaitan dengan pelayanan aspirasi yang disampaikan masyarakat baik melalui media sosial, email, telepon, atau website resmi yang diurus dan diteruskan kepada pihak yang lebih berwenang oleh seksi ini. Sedangkan Seksi Komunikasi Publik berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media komunikasi publik. LPPL Radio Suara Widuri ini mempunyai fungsi sebagai media informasi, agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan barakat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, LPPL Radio Suara Widuri sebagai kegiatan penyiaran terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu penyebarluasan informasi, pendidikan, serta pelestarian budaya bangsa. Selanjutnya ada struktur organisasi dari LPPL Radio Suara Widuri yang dikepalai oleh Dr. Andes Nugroho Budi Raharjo, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Bapak Agus Priyo Murdoko, Kasih Komunikasi Publik yaitu Ibu Widya Purwadi, bidang teknis dan produksi adalah Bapak Abdullah, bidang program acara dan periklanan adalah Ibu Jajuningsi, dan administrasi radio adalah Ibu Rida Sutirtanti. Selanjutnya adalah sejarah LPPL Radio Suara Widuri Pemalang. Pada tahun 1986, LPPL Radio Suara Widuri berdiri pada tanggal 14 April 1986 yang didirikan oleh TNI Angkatan Udara dan bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Pemalang. Selanjutnya pada tahun 1969, pengelolaan radio diambil alih oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Pemalang dengan izin Angkatan Darat Kodam 7 Diponegoro dengan nama Rapida atau Radio Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 1970, istilah RSPD Radio Suara Widuri mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio milik daerah dan Surat Keputusan Laksus pada tanggal 7 April 1970 tentang pedoman perizinan dengan nama Radio Siaran Pemerintah Daerah. Kemudian tahun 2002 terjadi pergantian pengelolaan RSPD yang semula dikelola oleh bagian Humas Setda Kabupaten Pemalang menjadi Kantor Informasi dan Komunikasi. Dan selanjutnya pada tahun 2003 Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pemalang mengembangkan RSPD Radio Suara Widuri tidak hanya pada frekuensi AM saja, namun telah membuka frekuensi FM dengan nama RSPD Radio Top FM. Dan pada tahun 2006, RSPD berubah status badan hukumnya menjadi LPPL Radio Widuri Radio Suara Widuri AM FM. Selanjutnya di sini adalah Ibu Rida Sutirtanti selaku pembimbing magang saya yang telah mengarahkan saya selama kegiatan magang berlangsung. Ibu Rida Sutirtanti menjabat sebagai administrasi radio di LPPL Radio Suara Widuri. Selain itu, Ibu Rida Sutirtanti juga aktif sebagai penyiar radio dan menjadi moderator pada acara-acara tertentu. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Pancasakti dengan prodi S1 Manajemen. Selanjutnya adalah program kerja selama kegiatan magang. Yang pertama yaitu kegiatan menyunting. Kegiatan menyunting adalah menyajikan naskah dalam bentuk berita serta menyuntiknya dan membantu merekap naskah berita pada website tertentu. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah liputan. Kegiatan ini meliputi yaitu kegiatan meliput acara yang ada di Pemalang sekaligus memerintahkannya di website resmi Kominfo. Dan yang ketiga adalah kegiatan siaran, yaitu mengikuti kegiatan siaran radio sesuai jadwal yang ditentukan dalam program acara yang akan disiarkan. Selanjutnya, kendala selama magang. Yang pertama adalah rasa canggung di hari pertama, menjadikan kendala dalam mengomunikasikan beberapa hal. Kemudian yang kedua adalah
kurangnya pengalaman di bidang broadcasting. Pada saat latihan menyiarkan berita melalui radio, saya sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang broadcasting, sehingga kurang mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan ketika siaran. Meskipun pembimbing magang sudah mengarahkan saya, namun kurang begitu detail sehingga saya kurang memahaminya. Kesulitan lain yaitu pada saat pelaksanaan rekap data, jaringan koneksi internet yang tidak begitu stabil sehingga menghambat proses rekap data, serta minimnya perangkat komputer membuat peserta magang harus bergantian dengan para staf. Selain itu, kehambatan lain yang dihadapi yaitu pada saat kegiatan peliputan, karena peserta magang masih awam dalam dunia jurnalistik sehingga tidak memahami proses kegiatan yang akan dilakukan dan hanya mengikuti peserta magang lain yang juga ikut dalam liputan. Selanjutnya berdasarkan kesulitan yang dihadapi peserta magang seperti yang telah dipaparkan di sebelumnya, peserta magang memiliki selanjutnya berdasarkan kesulitan yang saya alami seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, saya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya yaitu kendala yang dihadapi saat peserta magang merasa canggung di hari pertama dapat diatasi dengan mencoba memperkenalkan diri dan berkenalan kepada seluruh staf dengan sopan dan ramah. Kemudian, kendala yang pada saat latihan menyiarkan berita melalui radio dapat diatasi dengan mencoba untuk tidak malu bertanya dan meminta arahan kepada pembimbing magang mengenai prosedur dalam melakukan kegiatan penyiaran sehingga saya dapat memahaminya dengan jelas. Kendala yang ketiga yaitu mengenai minimnya perangkat komputer dapat diatasi dengan saya membawa laptop sendiri untuk mengerjakan proses perekapan data. Selanjutnya, evaluasi instansi diantaranya yaitu meningkatkan sistem jaringan internet sehingga dapat membantu kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua adalah menambah perangkat komputer di kantor sehingga dapat memperlancar dan mempermudah pekerjaan. Yang ketiga mengenai naskah berita, sebaiknya sebelum dipublikasikan akan lebih baik jika diteliti kembali perihal ejaan, frasa, klausa, kalimat, serta penggunaan konjungsi supaya sesuai dengan kaidah tatanan bahasa Indonesia yang telah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah simpulan. Teknologi informasi menyediakan sarana publikasi yang efektif dan efisien dalam hal perpindahan informasi. Demi mendapatkan informasi yang akurat, valid, dan terpercaya, perlu adanya wadah yang juga dapat dipercaya. Salah satunya adalah Diskominfo Pemalang. Diskominfo Pemalang mengembangkan inovasi iptek dan potensi kearifan lokal yaitu dengan mendirikan LPPL Radio Suara Widuri Pemalang yang berada di bawah naungan bidang PIKP bagian Humas Diskominfo Pemalang. Universitas Diponegoro mewajibkan mata kuliah KKP atau magang dengan tujuan sebagai sarana mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan pada dunia kerja serta memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dapat bermanfaat. Selain itu, ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan juga dapat diterapkan dalam dunia kerja. Kegiatan magang dilakukan selama 45 hari. Meskipun selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, namun saya berusaha untuk menyelesaikan dengan baik dan menjalankan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan guna menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan selama magang.
Eh, Foto di sebelah kiri adalah kegiatan pada saat latihan menyiarkan berita di salah satu program acara pagi. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah kegiatan pada saat menyunting naskah berita yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.